maksudnya di situ pindah ke sini oke. Maksudnya pindah itu satu arah itu. Kecuali yang terjadi. Sebelum kita melanjutkan bahan, kita mulai dengan apa itu saya respon sudah terlebih dahulu aja ya. Pertanyaan atau apa gitu. Baik yang meresponi kemarin maupun juga yang mungkin ada kaitannya sama musik gak harus meresponi kemarin. Maksudnya itu membantu saya untuk mengarahkan bahannya juga. Boleh. Ada respon pertanyaan atau pergumulan saudara tentang musik itu apa gitu. Atau persoalannya adalah nggak punya pergumulan atau gimana? Ada? Ya, Pak. Ya, saya Jet. Suaranya kedengeran ya? Ya, kedengeran. Saya bisa ulang lagi. Ya, jadi sebenarnya saya sih baru belajar musik sebenarnya baru-baru aja gitu. Tapi senang mendengarkan musik udah lama. Ya. Kalau kemarin Pak Billy waktu cerita seakan-akan kayak simetris gitu, seakan-akan musik seperti matematik gitu. Terus Sedangkan saya kadang kalau saya mendengarkan musik, kadang musik itu cenderung lebih ke arah ekspresi. Kadang saya mendengar musik ada blue notes, ada penyimpangan-penyimpangan yang kayak nggak biasa. Tapi saya masih bisa tetap mengerti maksud dari si pencipta itu, dan saya juga bisa menikmatinya. Dan kadang pada saat kita latihan musik itu untuk ibadah, kadang kita juga kepingin bolehkah kita mencoba mengaransemen lagi seperti supaya mungkin bisa dilihat him dari warna yang berbeda gitu, yang dengan tidak mengubah konteks dari maksud kata-kata di dalamnya. Ya itu yang penting yang terakhir itu. Maksudnya gini, kita itu nggak mungkin nggak aransemen sih, nggak mungkin gitu. Maksudnya kita nggak mungkin nggak interpret, itu nggak mungkin gitu. Pasti ada interpretasi, ada aransemen dan sebagainya. Pertanyaannya itu adalah interpretasi saya itu reasonable atau enggak gitu. Maksudnya itu tuh justified atau enggak gitu. Kita nggak percaya one single correct only interpretation gitu ya, enggak gitu. Seperti kan Alkitab itu kan ada 4 Injil gitu, dan semuanya benar kan. Maksudnya multi perspektif gitu. Interpretasi ada multi perspektif, tapi jangan lupa Injil ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu nggak ada. Maksudnya saya mau ngomong apa saya? Nggak semua interpretasi benar gitu. Interpretasi yang benar tuh bukan cuma satu, yes, betul. Tapi kayaknya bukan 72.000 interpretasi ya. Nah, maksudnya. Jadi ada interpretasi yang absolut salah gitu. Kemarin kita sudah singgung sedikit sih itu ya, bukan kemarin tadi ya. Ada lagu Holy 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 gitu. Itu kan lagu Holy Holy itu Holy 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 itu kan Yesaya kan ya. Yesaya 6 itu kalau kita lihat di situ kata-katanya itu kan talking tentang gods atau divine transcendence gitu kan. Transcendence itu maksudnya keberbedaan kita dengan Tuhan. Ada lagu yang cenderung menekankan gods immanence, ada lagu yang cenderung menekankan gods transcendence. Ini bukan satu-satunya kategori, ada kategori yang lain gitu. Cuma ini merupakan kategori transcendence atau immanence gitu ya. Lagu suci itu kan jelas menekankan ini transcendence gitu. Transcendence itu maksudnya keberbedaan kita dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu suci, ya berarti saya itu berdosa gitu kan. Kayak Yesaya 6 gitu kan. Celaka aku melihat Tuhan gitu kan. Mati ya. Itu berarti Tuhan Maha Suci, kita ini berdosa gitu. Jadi kan pemahaman transcendence namanya ya. Nah, pemahaman transcendence itu kita mesti arrange dengan iringan transcendence juga gitu. Gak bisa dengan iringan immanence. Kalau saya masukin iringan immanence, ya kacau gitu, maksudnya transcendence hilang gitu. Saya pernah dengerin lagu ini ya, suci yang orang masukin drum gitu. Drum sendiri sih sudah ada masalahnya sendiri gitu, tapi ini lagu suci dimasukin drum gitu. Transcendensinya itu hilang ini gitu. Kita nggak bisa dengar lagu itu kayak gitu kan. Maksudnya kalau saya banyak pakai ini ya, ini kan biasanya begini ya.
Oke nggak ya? Nggak oke nih. Maksudnya benar-benar nggak oke. Bukan karena saya menolak perbedaan, bukan. Tapi ini benar-benar nggak oke untuk kata-katanya gitu. Ya, lebih mirip orang minum apa itu, soju atau apa, maguli atau sake atau apa itu, dengan Kanada apa sih? Yang di bar gitu maksudnya. Itu nggak oke, sama sekali nggak oke. Jadi ya ini jawabannya berbagai perspektif gitu. Kita pasti aransemen, nggak mungkin nggak aransemen gitu. Maksudnya kalau bilang ini harus saya memainkan seperti asli ya gitu. Kayak siapa yang tahu asli? Kalau kita main bass tahu aslinya oke lah. Itu apa? Oh debatable lah ya, kita bisa dikonstruk gitu. Tapi kalau lagunya kan kita tahu ini apa nggak apa asli. Fanny Crosby kan nggak tulis aransemen gitu. Atau siapa lah yang lain. Mereka nggak tulis aransemen ya, mereka cuma syair nada selesai gitu. Tangan nadanya di mana aja mungkin mereka juga nggak tulis. Itu orang yang tentuin, orang lain yang tentuin, jadi kita nggak bisa bicara aslinya juga ya sebenarnya. Cuma gimana kita arrange reasonably gitu, maksudnya responsibly, arrange responsibly. Karena kalau nggak itu nggak capture suasana ini ya, suasana apa itu, musiknya dan sebagainya itu penting sekali gitu, general affection. Maksudnya di dalam satu musik itu bisa ada afeksi yang berbeda-beda, of course ya. Yang pertama, yang kedua bisa move dia punya ini apa. Tapi ada certain general affection gitu. Maksudnya ini lagu apa? Lagu Thanksgiving gitu, atau lagu celebration, atau lamentasi, atau lagu apa? Contemplation, meditasi, atau lagu apa gitu. Lagu peperangan gitu misalnya ya. Kan ada general affection. Ya, itu general affection itu paling minimum untuk understanding the general affection gitu. Supaya saya nggak salah ini apa? Conveying. Ada satu perkataan ini ya terkenal dari apa Zinzendorf ya, dia bilang Zinzendorf orang pietis ini. Dia bilang kalimat gini, kira-kira paraphrasing ya, saya belum lama baca, dia bilang gini, itu ya apa persoalan dalam kekristenan ya, kebayaan di dalam kekristenan ya, mereka punya konten yang benar, kontennya itu benar gitu, tapi waktu di present itu presentingnya itu sangat nggak meyakinkan gitu, itu betul-betul merusak gitu, karena kontennya itu jadi terkurang. Karena saya nggak punya kontainer yang bagus, ini pinjam ilustrasi kontainer gitu ya. Packagingnya itu gak karu-karuan gitu maksudnya. Padahal di dalamnya itu bagus gitu. Cuma the way saya present itu gak sama sekali nggak meyakinkan. Saya ambil contoh ya, misalnya kita khotbah tentang kesucian Tuhan, tapi dia ketawa-ketawa lucu-lucu dan sebagainya gitu ya. Pakai sampai orang tertawa terbahak-bahak, tapi dia sedang membahas tentang kemahakudusan Allah. Itu totally wrong presentation. Maksudnya yang akibatnya adalah orang itu menghina konten yang sudah betul. Karuan dia presentasi salah dengan konten yang salah. Sekali lagi ya, dia presentasi salah dengan konten yang salah. Kalau orang menghina toh konten yang salah begitu kan ya. Nah, ini presentasi yang salah untuk konten yang benar itu bahaya sekali. Kontennya itu jadi diinjak orang gitu. Bukan karena kontennya salah, tapi karena presentasinya salah. Itu sangat mencelakakan gitu. Maksudnya gambar kayak gitu itu sangat mencelakakan. Maka kita mesti hati-hati dengan apa itu, dengan the way kita present the gospel, the way kita apa memuji Tuhan dan sebagainya. Kita sih bukan perfeksionis sampai apa sudah mesti jadi Mozart baru boleh main piano di gereja gitu. Bukan itu, pasti kita tahu, bukan itu intinya gitu. Cuma kita juga mesti tahu kapan ini ya, kapan kita itu bisa mempersembahkan kepada Tuhan itu cukup gitu. Ya. Maksudnya gini saya, ini kan reform theology of ministry ya. Tuhan itu tuntut apa yang ada pada kita, bukan apa yang nggak ada pada kita. Saya bukan discourage sudah belajar musik ya, that's not my point at all gitu. Tapi segala sesuatu ada waktunya gitu. Semua itu ada waktunya. Musa itu kalau secara skill dia sudah cukup banget sih dia belajar. Alkitab bilang dia belajar semua apa ilmu di Mesir itu yang tulis Ibrani ya. Dia belajar semuanya. Maksudnya nggak ada yang nggak dia pelajari itu, semuanya dia lewati. Tapi menurut Tuhan ini orang belum cukup, nggak bisa dipakai. Kalau bicara skill tuh Musa ada sangat ada skill. Pengetahuan dia oke banget itu orang yang paling pintar kali di Mesir itu. Tapi menurut Tuhan nggak oke, mesti itu 40 tahun. 40 tahun panjang loh ya. Tuhan betul dia 40 tahun ya. Poin saya ada gini saya, ada saatnya kita apa menunggu waktu Tuhan sampai kita mempersiapkan diri. Kalau memang Tuhan ternyata pakai di situ, ya udah Tuhan pakai. Kalau enggak ya enggak gitu. Saya jawaban saklek ya, sudah jangan ini apa terlalu
ya, sensitif. Tapi sensitif ya udah itu sensitif ya, problem saudara. Gini saya pernah ini nyambung terus ya, jawabannya gitu. Kita di Singapura ada ini, pernah ada argumentasi sama itu pemimpin kur ya. Karena kita ada kur anak-anak gitu, ada kur anak-anak. Dia dari gereja lain sih, dari gereja GRI. Saya mungkin juga nggak terlalu aware kita punya prinsip gitu. Saya bilang itu meskipun anak-anak itu kita, ini anak-anak kan lucu kan ya, anak-anak itu lucu gitu, semuanya kayak baik-baik gitu, innocence. Kayak kita orang-orang gede nyebelin. Anak-anak itu biasanya mau melayani, nyanyi, wah lucu ya, yang paling rasa lucu ya orang tuanya. Lucu banget gitu aja. Saya bilang nggak bisa gitu. Kita mesti ada audisi. Dia nggak ngerti gitu, nggak bisa mau audisi. Menghalangi anak-anak. Pendeta ini menghalangi anak-anak melayani Tuhan, itu dosa yang besar banget ya pendeta ini. Saya nggak bisa. Kita mesti bikin audisi. Maksudnya anak ini bisa nyanyi atau enggak? Gitu. Ini bukan masalah dia mau nyanyi, pingin nyanyi, orang tuanya pingin dia nyanyi. Gitu. Ini bukan masalah dia pingin atau nggak pingin. Ini masalahnya dia itu cukup atau enggak mempersembahkan yang terbaik yang dia bisa persembahkan kepada Tuhan. Ini prinsip apa itu saya tajam prinsip kayak gini gitu. Untuk anak-anak yang dengar orang tuanya bisa sakit hati itu orang tuanya. Tapi kita tetap bikin audisi. Saya pernah ikut dewasa dan audisi juga pasti kan. Dia kurang bisa nyanyi, saya bilang kamu pelayan di tempat lain aja. Kasar ya kalimat kayak gini ya, seperti ini ya. Tapi enggak, ini saya mesti jujur di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih talenta, jangan pelayanan di situ. Itu nggak efektif sayang gitu. Einstein itu bergumul itu dia pernah ngomong apa ya? Dia ngomong apa? Dia kasih apa ya? Nobel Prize apa itu? Saya rela kasih Nobel Prize kasih saya main di orkestra apa gitu kan. Dia kan sudah tahu dia juga belajar main, tapi nggak tahu jadi. Maksudnya dia boleh jenius di dalam fisika, tapi nggak jenius di dalam musik. Dia belajar fisika sih oke deh. Dia belajar violin sampai dia ngomong, saya kepingin main di orkestra itu. Saya kasih kamu Nobel Prize, saya main deh. Oh, enggak, kita nggak boleh main. Karena memang nggak ada bakat di situ. Einstein, ya. Sudah banyak Einstein deh. Kalau dia jadi pemusik ya, kayaknya what a waste. Dunia ini kayaknya ada kurang gitu. Kalau Einstein nggak jadi fisikawan gitu. Tapi Bach kalau disuruh jadi mathematician juga kayaknya konyol gitu. Maksudnya konyol gitu, sayang banget dia mendingan tulis musik gitu. Even Bach jadi pengkhotbah revival kayaknya sayang gitu. Sayang. Dia mendingan tulis musik aja gitu, daripada jadi pengkhotbah gitu. Setiap orang ada bagiannya masing-masing. Poin saya bukan ini ya, bukan discouraging saudara itu loh, belajar musik gitu. Cuma poin saya adalah kita mesti lihat keadaan secara objektif, terus habis itu ini bukan cuma sekedar hobi gitu, tapi di mana Tuhan menempatkan kita di dalam kerajaan Allah. Setiap orang itu ada bagiannya ya. Apalagi kalau berkaitan sama ini ya, pelayanan gereja bisa mengikuti kayak prinsip ini ya. Yang Tuhan taruh itu Tuhan tuntut gitu. Saya nggak boleh miss bagian itu. Yang Tuhan nggak taruh ya Tuhan nggak tuntut gitu. Kalau saya tuntut bagian yang Tuhan nggak taruh, saya melenceng nanti. Saya bisa distraksi dengan apa yang Tuhan taruh di dalam bagian saya. Ya. Saya jawab apa sih tadi pertanyaannya tentang ini kan? Berkembang ke banyak isu. Poinnya itu yang saya mau bilang, tentang aransemen lagu ya. Sudah coba belajar pelajarin berbagai macam jenis, terus try to arrange responsibly yang mana yang bisa dipakai, yang bisa di-arrange bagus untuk lagu gereja atau konsumsi sehari-hari. Ada lagi Mas? Ya, Pak. Nah, jadi kamu mau tanya, musik itu sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Ya. Setiap agama pasti punya musik. Ya, oke. Even culture ada. Oke, ya, oke. Nah, seberapa krusial pengaruh musik ke spiritual life of Christianity? Ya. Dengan kata lain, misalnya kalau seorang Kristen itu lebih senang mendengarkan musik dunia, more than church song. How is that affect to the spirit? Iya. Gini ya saya. Kemarin sudah singgung sih ini beberapa bagian itu ya. Tapi saya nggak ulang ini, kemarin saya sudah ngomong gitu. Ferdi, kalau nggak salah ya, Ferdi pernah bilang
Saya nggak terlalu percaya ada perbedaan antara sacred sama secular music gitu. Yang ada itu good and bad music. Maksudnya gini saya, pembedaan sacred and secular music itu bisa agak menyesatkan dalam pengertian gini ya. Every yang secular music itu ya semuanya itu rubbish gitu, yang suci itu yang sacred music. Padahal yang disebut sacred sama secular itu simply artinya satu itu ada teks Kristen, yang satu itu nggak ada. Ini nggak bisa kita terima. Sekali lagi ya, kita nggak jadi lebih dekat sama Tuhan karena kita dengerin lagu-lagu yang kata-katanya Kristen. Gitu. Ada lagu yang kata-katanya Kristen tapi lagunya nggak karu-karuan sebetulnya. Gitu. Itu buat saya bukan Kristen itu lagu. Jadi kita talking tentang ini sebetulnya apa good and bad music. Good di dalam pengertian ini bukan cuma kata-katanya yang good, tapi juga struktur musiknya itu good. Gitu. Struktur musiknya sendiri itu good. Bad music, ya bad bisa di mana-mana. Maksud saya gini, seseorang itu nggak jadi baik hanya karena dia masuk gereja kan? Enggak kan? Orang di gereja juga bisa nggak karu-karuan sikapnya. Gereja nggak menguduskan kita kan? Ini sama gitu. Bukan karena ada teks Kristen langsung jadi kudus gitu. Teks Kristen nggak menguduskan satu lagu enggak. Yang diferensiasi yang kita perlu perhatikan itu apakah musik ini tuh bagus strukturnya atau jelek. Bagus itu dalam pengertian yaitu sesuai sama prinsip Alkitab. Kalau kita baca di Filipi 4 ya, kita buka aja Filipi 4 soal itu ayat yang penting tentang ini menjalankan musik. Saya langsung ini aja ya masuk ke bahan dari menanggapi pertanyaan-pertanyaan kayak gini lebih meaningful kan menurut saya. Filipi 4 coba kita baca ya, Filipi chapter 4. Ayat yang terkenal itu ya, segala sesuatu yang itu ayat berapa sih? Ayat 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, pure, lovely, commendable, if there is any excellence, there is anything worthy of praise, think about these things. Poin saya adalah gini ya, ini ada menyinggung beberapa aspek gitu ya, beberapa dimensi kehidupan atau modus atau apapun istilahnya, spiral, apapun yang sudah pakai itu. Ini kan bicara tentang true ya, honorable, just, pure, lovely, commendable. Kalau bahasa Indonesia itu apa, manis, sedap didengar. Itu mungkin dua itu ya, yang menyinggung dimensi estetik ya. Yang manis, sedap didengar, lovely, commendable. Tapi yang lovely and commendable itu nggak bisa dipisahkan dengan truth, whatever is true. Ya, ini bukan masalah cocok nggak cocok, ini bukan masalah selera. Ini masalah ada objektif kriteria. Yang lovely, yang manis, yang sedap didengar itu adalah yang honorable, yang adil, righteous. True righteousness itu nggak bisa dipisahkan dengan true beauty. True beauty nggak bisa dipisah daripada true purity atau holiness atau true honor, truth dan sebagainya. Itu semua satu paket. Kalau menurut ini, menurut apa? Menurut Paulus ya. Jadi balik lagi tadi ya ke pertanyaannya. Kita bukan bahas ini apa musik itu musik yang sacred atau sekuler dalam pengertian itu, tapi ini musik ini adalah musik yang baik, musik yang benar, musik yang adil, musik yang suci, musik yang indah pasti ya, yang sedap didengar atau yang sebaliknya gitu. Maksudnya nggak kita biar. Nah jadi di situ kita bisa bikin ini kriteria untuk pengujian tentang musik, kriteria apa yang mengatakan satu musik itu indah atau nggak indah. Saya contoh aja saya. Ini contoh ekstrim sih, contoh ekstrim gitu. Sudah pasti langsung bisa setuju dengan saya kalau contoh ekstrim. Kalau saya main gini ya. Sama gini ya. Jenis yang pertama atau apa coba? Karena saya sudah dari kecil itu senangnya yang pertama, jadi nggak bisa dirubah lagi kaset gitu atau bukan. Itu bukan jawaban ya.
Karena saya dari kecil dicekokinnya diindoktrinasi jenis yang pertama, maka yang kedua ini nggak oke. Kalau itu jawaban teori subjektif gitu, itu bukan jawaban ini, bukan jawaban Alkitab gitu. Kenapa yang pertama itu lebih oke daripada yang kedua? Kenapa? Ya, misalnya gitu kan ya. Yang pertama itu harmonis, yang kedua itu disharmonis. Gitu. Itu kan kriteria objektif. Harmonis, disharmonis. Menurut Alkitab harmoni itu lebih beautiful daripada disharmoni. Orang hidup di dalam harmoni itu beautiful. Seperti apa? Apa itu? Seperti tetesan minyak yang turun ke jubahnya yang jenggotnya harum. Itu kan ada ini ada ayat. Orang yang hidup di dalam harmoni lebih indah daripada orang yang hidup di dalam disharmoni. So prinsip disharmoni lebih indah daripada saya main yang harmoni. Dan ini jawaban Alkitab ya. Ini nggak ada urusannya sama saya dulu waktu kecil belajar klasik lah atau belajar jazz, nggak ada urusannya. Ini jawaban Alkitab gitu. Harmoni sama disharmoni itu prinsip Alkitab, bukan prinsip masalah klasik, jazz, rock dan sebagainya. Nothing to do. Ini jawaban Alkitab. Oke, saya main gini ya, misalnya gini. Sama saya main yang kedua kan ya. Now the question is why? Saya mau tahu jawaban objektifnya gitu. Karena apa saya? Kenapa? Yang pertama itu apa persoalannya? Apa? Berisik. Ini juga berisik. Kalau nggak mau berisik ya gini. Ini yang paling indah tuh. Saya nggak ngapa-ngapain, ini nggak berisik. Bukan berisik sih jawabannya. Kacau. Iya, apa? Kacau. Kalau kita baca dalam konsep penciptaan, Tuhan itu kan menciptakan merubah dari kacau menjadi keteraturan. Kacau jadi teratur. Teratur itu beautiful. Kacau itu ugly. Itu prinsip Alkitab. Gak ada urusannya sama klasik, rock, jazz. Gak ada urusannya. Ini prinsip Alkitab. Gitu. Jadi kalau kita main musik yang tinggi keteraturan, nah itu beautiful. Makanya kita ngomongin simetri dan sebagainya. Itu kan ada certain order di dalamnya gitu. Dibanding dengan musik yang gak ada order, pasti less beautiful atau even ugly. Nah, of course gambarnya di sini juga karena kita masih di dalam dunia. Ya nggak ada musik yang seindah-indahnya sampai nggak bisa lebih indah lagi. Itu namanya musik di surga, namanya belum. Di dalam dunia masih ada disorder, pasti musik apapun masih ada disordernya. Sebaliknya di dunia juga nggak ada musik yang demikian disorder sampai nggak bisa lebih jelek lagi karena masih ada common grace ya. Dan musik yang sejelek-jeleknya, lukisan yang sejelek-jeleknya, perkataan orang sengawur-ngawur dan pasti ada benarnya juga. Ada orang bilang itu dari jam apa itu jam. Ada jam ini sini ya. Nah ini di sini yang dia cuma saya. Jam ini sebenarnya kalau baterainya copot atau baterainya mati habis begitu ya. Paling sedikit itu satu hari masih cocok 2 kali. Iya kan? Kalau dia berhenti jam 6 terus gitu ya. Cocoknya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari jam itu serusak-rusaknya ya, serusak-rusaknya masih cocok 2 kali satu hari. Ya itu kira-kira ilustrasinya gitu ya. Jadi musik yang sejelek-jeleknya tapi nggak bisa lebih jelek nggak ada. Maksudnya pasti ada certain keindahan. Sebenarnya lihat lukisan nggak karu-karuan tetap ada keindahannya. Karena ini masih dunia belum neraka. Gitu. Sebaliknya di dalam dunia juga nggak ada musik yang suci-sucinya sampai nggak bisa lebih baik lagi nggak ada juga karena ini masih ada pengaruh dosa kan di sini kan ya. Ada certain disorder. But the question is ini how orderly atau how disorderly gitu kan ya. Ini pertanyaannya lebih ke arah mana? Lebih ke arah kacau ini apa mendekati chaos atau mendekati order gitu. Nah itu saya bisa nilai. Menjawab pertanyaan tadi ya, sekali lagi ya. Yang menurut prinsip Alkitab kan kita ini ya, mengaitkan antara musik yang indah, musik yang beautiful dan sebagainya itu dengan konsep ini, konsep prinsip Alkitab itu truth atau bukan gitu. Truth itu bukan cuma bicara teologi. Bicara musik kita juga bisa bicara musik yang true atau musik yang untruth, apa itu saya yang benar atau tidak benar gitu. Maksudnya dalam pengertian musik ya. Dan bagian ini penting karena kalau enggak ya independen langsung musik gitu kan, independen. Kalau kita kasih ruang independen kayak gitu, itu nggak bisa disentuh sama Alkitab. Berarti nggak ada pengharapan untuk bagian itu. Saya ambil contoh ya. Kita bisa bilang tentang ibadah mesti gini-gini gitu kan ya, melayani mesti gini-gini. Giliran kita kerja,
giliran kita di dalam kehidupan family, di dalam kehidupan kita, even mungkin leisure time dan sebagainya. Bagian itu nggak terkontrol oleh Alkitab, itu independen. Kalau independen daripada Alkitab, ya kita nggak bisa bicara benar atau salah kan langsung kan. Bagian ini langsung nggak untouched sama Alkitab, which is not true of course. Akhirnya nggak terjadi penggaraman di situ. Kita nggak percaya musik itu nggak bisa digarap, itu kita nggak percaya itu. Karena menurut konsep ini ya, estetik gitu, dimensi estetik itu nggak bisa dipisahkan sama dimensi ini kebenaran. Just itu kan ini kan saya urusan law ya, itu urusan legal sebenarnya. Righteous unrighteous itu kan berarti ini kan aspek legal sebetulnya gitu kan. Aspek hukum gitu. Aspek hukum ini berkait sama kebenaran, berkait sama keindahan, berkait sama kesucian dan sebagainya, itu semua berkait kalau menurut Paulus. Nah dari prinsip ini saya kita bisa menilai itu, maksudnya musik mana yang kita sepatutnya mendengarkan musik, kita nggak usah dengar itu, yang mana kita tahu. Seperti kayak buku mana yang kita perlu baca, buku mana yang kita nggak perlu baca, kita juga tahu. Kan? Gambar mana yang kita perlu lihat, gambar mana yang kita nggak perlu lihat, kita harusnya juga tahu. Ya, musik mana yang konstruktif, yang membangun, musik mana yang nggak konstruktif, yang merusak, itu kita harusnya tahu. Ya. Dan jadi kalau kita bicara di sini, jawabannya itu bukan cuma ini, bukan masalah musik sacred atau sekuler gitu ya, karena sacred di dalam pengertian teksnya sacred nggak jadi jaminan bahwa itu adalah musik yang alkitabiah. Saya rada dengerin musik siapa sih, musik yang so-called sekuler, maksudnya dalam pengertian instrumental musik, tapi strukturnya bagus dan dekat sama prinsip Alkitab, daripada saya dengerin lagu Kristen pakai kata-kata Mazmur 23. Kristen kan itu lagunya, tapi strukturnya nggak karu-karuan ya, maksudnya strukturnya jelek. Itu nggak mendekatkan saya kepada Tuhan, tapi menjauhkan saya dari Tuhan dan Mazmur 23. Karena dengarnya jadi confusing. Kalau saya bicara ini again ya, masalah content and presentation ya. Kalau saya bicara ini ya, jiwa tenang ya, saya ekspresi. Misalnya gitu ya, saya nggak mungkin terus saya bilang ini jiwa tenang gitu. Ini nggak tenang ya, ya iringan yang kedua ini oke loh, perfectly oke. Maksudnya bukan iringan yang salah, tapi nggak masuk untuk apa itu saya, untuk menampung general affection yang saya mau sampaikan tadi. Saat teduh ya. Sebenarnya kan ada saat teduh di depan ini. Saat teduh, ini contoh ya. Maksudnya main saat teduh di sini pakai apa ya? Apa? Berdiam. So gitu gitu ya. Tuhan berada di bait suci. Mi do sini gitu ya. Yang itu. Yang mana? Tuhan berada di bait suci. Ya itu. Mana? Mi fa. Yang gini ya. Ini ya, kalau sudah main gini ya, sudah kasih gini ya. Kan coba sudah. Sama-sama main. Sorry kalau pencet. Ya, sama. Oke dong, ini yang ini oke kan ya. Tapi coba apa bedanya? Apa bedanya? Yang kedua? Kurang terdengar. Apa? Rumit ya. Rame. Nggak apa? Rame. Ya. Terlalu jalan. Ini kan kita akan ngomongin tentang Tuhan yang berdiam di bait suci. Tapi ini bukan berdiam. Ini ada gelombang jalan. Meskipun gelombangnya juga bukan. Ini keterlaluan kalau gitu maksudnya. Itu memang bukan ini sih gelombangnya. But enough untuk bikin ada gelombang, maksudnya ini. Ini kan ada certain gelombang di sini gitu ya. Tapi saya kan nggak lagi ngomongin itu kan. Saya nggak lagi ngomong hidup yang sedang berjalan atau apa, enggak gitu. Saya lagi ngomongin Tuhan yang berdiam, atau saya berdiam di hadapan Tuhan, itu ya. Pokoknya
di dalam gambar kayak gini ya, itu bawain musik yang cenderung lebih statis tanda kutip kali ya, lebih sifatnya statis kontemplatif gitu ya. Saya menahan diri daripada pergerakan. Itu sangat mendukung untuk ini ya, untuk kata-katanya gitu. Tapi waktu saya bikin gerakan kayak gitu, meskipun gerakannya quite moderate lah ya, saya juga nggak show off kayak gitu kan, ini kan minim kan ya, masih boleh dibilang lumayan tenang juga lah ya, arpeggione gitu. Tapi itu nggak oke sebenarnya untuk saat terjun, sudah nggak oke. Maksudnya sensitivitas ini ya, balik lagi ya pertanyaan tadi ya, kalau mau dikaji untuk bertanya, saya bisa conveying certain message apa gitu ya, tapi dengan presentasi atau musik strukturnya nggak mendukung sebetulnya, sehingga akhirnya certain schizophrenia ya itu ya, maksudnya kontennya apa, ininya apa gitu, kontennya apa, presentasinya gimana gitu, kontennya apa, packagingnya apa gitu, dan ini nggak sambung sebetulnya gitu, discontinuous antara konten dan kontainer. Musik itu keindahan aja kalau kita ngikutin ini ya, ngikutin pandangan orang seperti Calvin, Luther dan sebagainya. Mereka kan sangat menekankan ini ya, Pak, itu kaitan antara konten sama kontainer. And so perfect karena saya meninggalkan pertanyaannya ya. Bentar kalau saya ada pertanyaan tambah lagi bisa ditambahin lagi. Ini juga karena nggak ada saingan gitu. Waktu saudara pakai kata-kata ya, teks firman Tuhan itu ditampung di dalam musik ya, nggak terjadi saingan gitu. Karena musik itu basically nggak ngambil space, tapi lebih ngambil waktu ya. Seperti kayak kita ngomong kan ngambil waktu. Oke, gelombang suaranya somehow ngambil space juga, betul gitu ya, space tanda kutip gitu. Tapi kan ngambil waktu terutama ya, kaitan musik sama waktu. Maksudnya gini, kalau saudara lukisan gitu ya, saudara mau masukin ayat Alkitab di dalam lukisan kan terjadi benturan ya, benturan space. Lukisan ini kan 2 dimensi. Lalu saudara mau masukin ayat Alkitab di situ ya, saudara jadi coret-coret lukisan, betul kan? Ada benturan ini gitu, benturan materi di situ. Lukisan ya, saudara mau masukin ayat Alkitab ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu misalnya, gambarannya kayak gitu misalnya dunia dan sebagainya itu pada tangan lah atau apa. Saudara masukin gitu ya, itu terjadi benturan antara lukisan sama ayat, itu terjadi benturan. Karena sama-sama ini kan, sama-sama di dalam apa? Ngambil materi 2 dimensi. Saudara boleh kaitin sama seni yang lain ya. Tapi kalau saudara bandingin sama ini sama apa? Musik. Itu musiknya kan misalnya satu melodi gitu ya, nada. Lalu ada kata-kata di dalamnya. Kata-katanya itu bisa tetap hadir in full existence, nggak harus share tempat atau space ya, tapi melodinya juga somehow nggak terganggu sama sekali. Nah, kayak poin ini saya, hubungannya itu jadi hubungan yang apa ya? Istilah teologi itu namanya perikoretik. Jadi ini kayak ini saya, Bapa dan anak. Yesus itu bilang, aku di dalam Bapa di dalam aku. Ya. Aku di dalam Bapa di dalam aku gitu ya, saling meninggali. Tapi nggak ada saingan space gitu. Maksudnya karena aku di dalam Bapa, terus jadi Bapa mesti kasih aku ruang 50%, dia sendiri kejepit tinggal 50%. No such thing. Itu bukan perikoretik gitu. Makanya kita susah sekali jelasin Tritunggal ya. Kenapa? Karena kita ini suka berpikirnya itu ini apa? Spasial gitu ya, cara pikir geometrik. Misalnya ini satu lingkaran gitu. Tritunggal bagi 3 ya, jadi sepertiga. Tapi kita kan nggak mengerti Tritunggal seperti itu. Kita mengerti Tritunggal itu Bapa itu keseluruhan, ya, Anak itu keseluruhan, Roh Kudus itu keseluruhan, yang 3 itu tetap distinct. Ya, ini agak susah dijelasin kalau kita pakai apa itu saya pakai cara pemikiran spasial, space ya, spasial. Itu susah untuk menjelaskan ya. Menjelaskan Duinatur Kristus ya. Gimana bisa 100% Allah, 100% manusia ya. Itu susah kita terima gitu, 100% Allah, 100% manusia. Maksudnya gimana gitu ya. Karena ini hubungannya hubungan perikoretik sebenarnya, ini keseluruhan ya. Allah keseluruhan, manusia juga keseluruhan. Kita ngertinya biasanya kalau 50%, 50% atau 60-40 atau 40-60 atau 70-30 atau 30-70 dan sebagainya gitu kan. Itu lebih gampang dimengerti gitu. Tapi kalau kita mengerti dalam hubungan ini ya, pakai apa penalaran musik gitu ya. Tapi saya bunyi ini kan. Ini satu nada gitu ya, satu nada. Ini kan mengambil seluruh ruangan ya, boleh dibilang gitu kan ya. Nada ini kan mengambil seluruh ruangan. Betul kan saya? Ya, ini saya main nada yang lain ya. Mengambil seluruh ruangan juga kan ya. Saya bisa ini. Ya, mengambil seluruh ruangan. Sekarang saya mainin 3-3-nya.
Semuanya mengambil seluruh ruangan kan? Saudara rasakan karena saya main 3 terus jadi mulai agak satunya mesti menciut. Siar kasih ruang sepertiga sama nada kedua sepertiga kasih nada ketiga gitu nggak? Enggak kan? Coba sekali ya. Ini kan semuanya mengambil seluruh ruangan kan? Saudara, ini kelemahannya ilustrasi ini saudara mau tambah sampai 100 nada juga semuanya mengambil ruangan, seluruh ruangan, tapi tunggal itu cuma berhenti sampai 3 gitu kan ya. Tetap ada perbedaan. Cuma poinnya adalah waktu saya main ini mengambil seluruh ruangan yang tanda kutip. Ini waktu saya main mengambil seluruh ruangan, semuanya mengambil seluruh ruangan. And dia 3 nada ini saudara bisa bedain. Do itu bukan mi itu bukan do, dan sol itu yang lain lagi. Tapi semuanya mengambil seluruh ruangan dan nggak confuse gitu maksudnya. Nggak ada confuse, saudara bisa ngikutin ya poin ini ya. Nah, kalau kita balik lagi dari saya bicara itu ya. Musik ya, itu firman Tuhan ya. Itu firman Tuhan masuk di dalam musik. Musiknya diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu full existence. Nggak terganggu oleh musik. Musiknya sendiri juga in full existence. Jadi ada kata-katanya, itu hubungan perikoretik. Bukan hubungan 50%. 50%. Whereas kalau saudara bandingin dengan lukisan, itu betul-betul bersaing. Lukisan ya, sudah kasih coret-coret, langsung terjadi persaingan di situ. Yang tadinya itu apa jadi kecoret-coret, ini kan ketimpa jadi kan, nggak terjadi perikoretik dunia di situ, nggak ada, karena ini materi soalnya. Nah, musik itu keindahannya kan di dalam waktu, nggak ada persaingan materi, lalu terus kemudian kita menghadirkan itu pakai musik. Makanya dari Luther, kali ini kan temanya ini ya, musik and spiritual joy. Saya mau masuk ke ini ya, Luther dia bilang itu next to the word of God ya, the greatest gift dari Tuhan untuk humankind itu adalah music dia bilang. Kita nggak harus setuju sih, udah boleh setuju boleh nggak setuju. Ini bukan firman Tuhan, ini Luther ya. Tapi dia bilang apa ya? Ada greatest gift itu after the word of God itu musik untuk manusia. Cuma pertanyaannya sih bukan masalah statement ini gampang ini lagi debat aja gitu kan. Mana bisa musik gitu kan? Kita bisa bicara yang lain juga. Tapi pertanyaan itu Kenapa dia bilang musik itu? Kenapa dia taruh musik itu tinggi sekali? Gitu? Ini siapa ini? Martin Luther bilang kali ini. Nah, kalau kita baca di dalam ini ya, pengertian teologi dia secara keseluruhan itu, pengertian dia tentang the gospel misalnya, bagi Luther gospel atau apa itu saya, Injil, itu kan good news ya. Good news itu berarti yang membawa manusia itu kepada sukacita. Kita mesti ingat saya pergumulan sebelum Luther itu kan medieval kan. Orang nggak ada keyakinan keselamatan dan sebagainya, itu bergumul sudah berusaha untuk berbuat baik, melakukan ini peraturan ini dan itu tetap aja gemeter kayaknya Tuhan itu nggak mencintai saya juga nggak bisa mencintai Tuhan, saya nggak diterima sama Tuhan dan sebagainya. Akhirnya orang terus bilang ketakutan seperti itu ya. Terus kemudian Luther menemukan kembali apa itu artinya Injil, membawa orang-orang yang ketakutan untuk mengalami sukacita sejati di dalam Tuhan. Maksudnya saudara nggak harus berusaha mati-matian gitu tampil hebat dan mengesankan lalu baru Tuhan terima. Bukan, itu kan bukan Injil yang kita percaya itu. Injil yang kita percaya itu adalah kita ini masih sakit, masih berdosa, even mati, Tuhan sudah memilih kita. Itu Injil yang kita percaya. Tuhan yang mendahului kita. Nah itu kan good news berarti kan yang sukacita. Nah Luther mengatakan ini saya mengaitkan antara gospel and joy. Lalu terus kemudian dia berpendapat musik itu ya, itu adalah pemberian Tuhan karena membawa kita itu kepada sukacita itu. Memang sudah ada one side ya. Terus terang kalau kita mau kritik kita bisa kritik sih. Kita tahu musik kan nggak semuanya identik sama sukacita gitu ya. Tapi di dalam zaman Luther, musik itu memang dipakai untuk apa itu saya dalam pengertian yaitu menghibur orang di dalam suasana sukacita. Jadi musik digambarkan dengan sukacita. Gospel itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Musik itu sukacita. Makanya musik itu dekat sekali sama ini, sama gospel. At least according to Luther. Saya baca satu kutipan ini dari komentari Galatia yang tahun 1531. Sweet cogitations of Christ, wholesome exhortations, pleasant songs of praise and thanksgiving, whereby the pious do instruct, stir up and refresh themselves. God loves not heaviness and doubtfulness of spirit. He hates unsound doctrines and sorrowful cogitation, and he loves cheerful hearts.
He has not come to oppress us, but to cherish our hearts. Ya, gitulah kira-kira. Jadi, sudah tangkap yang ini ya. Mungkin nggak tangkap sampai kata per kata, tapi intinya adalah, yaitu Kristus datang itu membawa sukacita. Gitu. Injil itu Injil sukacita yang membebaskan kita. Tuhan itu benci doktrin-doktrin yang membuat manusia itu penuh kesedihan, sorrowful itu ya. Pikiran-pikiran dan pengenalan-pengenalan yang cuma bikin orang sedih gitu ya, khawatir, nggak pernah yakin diselamatkan atau nggak diselamatkan. Tuhan benci dengan yang kayak gitu. Tuhan itu mencintai cheerful hearts, apa itu hati yang gembira. Mungkin di dalam bahasanya itu ya, bahasanya kita bijaksana. Hati yang gembira itu obat. Nah itu Luther. Maka kalau kita lihat di dalam musik ini ya, musik Renaissance apa itu reformasi, both Luther and Calvin ya, kemarin saya sudah kasih contoh ya itu. Nuansanya itu ini ya bang, celebrative gitu, celebrative karena ada kaitannya sama konsep gospel yang dirayakan, celebrating the gospel. Jadi musiknya itu celebrative, perhaps also one-sidedly celebrative mungkin ya gitu ya. Whereas kalau sudah bandingin sama medieval, musik medieval kan one-sidedly juga sih, one-sidedly apa itu sih, one-sidedly devotional, one-sidedly transcendent. Kita nggak mau celebrative kan di sini kan, ini capturing different spirit gitu. Tapi kalau kita nyanyi lagu Luther ya, maksudnya lagunya Luther itu highly celebrative. Calvin juga termasuk. Nah ada kaitannya saya di dalam ini ya, ya ini zeitgeist ya, apa zaman yang merayakan Injil ya. Paling nggak kita dapat satu pasal lagi gitu. Dari medieval kita dapat satu pasal. Dari zaman Renaissance atau reformasi kita dapat pasal yang lain lagi gitu. Kita bisa combine ya, metode eclectic. Jadi di dalam pikiran Luther, joy itu sentral di dalam Luther's theology. Maksudnya orang Kristen itu harusnya menjadi orang Kristen yang joyful, orang Kristen yang bersukacita ya. Dan terus musik itu kenapa? Ya karena membawa sukacita gitu. Orang main musik kan bisa, orang stres main musik ya. Dia terus kemudian keluar apa itu berbagai macam cairan di otak. Bisa, even sakit pun jadi bisa nggak terlalu rasa sakit ya, karena benar-benar bisa keluar certain cairan itu yang di dalam otak kita ya. Terus habis itu bukan memanipulasi sih, tapi memang bekerja untuk apa, ada certain apa ini namanya saya ya antibody gitu ya. Orang sakit rasa kurang sakit melalui musik ya. Musik terapi misalnya saya itu orang menyelidiki itu ya dengan apa pendekatan itu musik terapi. Ada bedanya orang yang cuma mendengarkan apa sendiri main itu lebih ini lagi kaitannya lebih powerful lagi. Nah ini konsep Luther saya kalau kita mau bicara ini ya, music and spiritual joy. Jadi dalam pemikiran Luther, music itu just simply logical consequence daripada joy di dalam hal ini. Orang Kristen joyful ya karena diselamatkan, lalu dia mengekspresikan dengan musik. Tapi ini bukan cuma Luther ya, even Yakobus pun juga mengatakan seperti ini ya, maksudnya secara sederhana. Ini salah satu ayat yang sederhana tentang pujian, kaitan tentang joy and memuji Tuhan. James 5 ayat 13, coba kita baca ya. James 5 ayat 13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Simple ya saya. Mungkin agak stereotyping juga, tapi nggak apa-apa. Kita ngerti lah poinnya apa ya. Maksud saya begini saya. Kita tahu saya berdoa itu isinya bukan cuma lamentasi kan ya. Berdoa juga bisa thanksgiving kan sebenarnya. Cuma Yakobus itu apa saya? Suffering ya, waktu kita menderita ya, kamu berdoa dalam pengertian ya, doa lamentasi pasti gitu, doa permohonan gitu, doa apa keluh kesah. Agak sedikit stereotyping lah, termasuk juga bagian berikutnya is anyone cheerful. Kalau kamu bahagia, kamu senang. Bahasa Indonesia pakai apa di situ cheerful? Bahasa Indonesia pakai apa ya? Gembira ya. Waktu kamu gembira, ya kamu menyanyi. Ini mirip sekali sama Luther ya. Jadi gembira ya, cheerful atau joyful itu sama sing praise itu satu paket itu. Orang susah, menderita, ya dia berdoa. Ya, menderita, berdoa, dia berkomunikasi, meratap, silakan meratap kepada Tuhan. Kalau kamu senang, ya kamu memuji Tuhan. Sing praise. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam nuansa yang lebih detail, ya, kita tahu di dalam musik itu nggak semuanya song of praise. Ya. Musik juga bisa lamentasi,
Sebaliknya juga kita bisa bilang, saya bukan criticizing ini ya firman Tuhan, ya bukan. Cuma saya mau bilang ini pengalimatan yang sangat sederhana. Kamu menderita berdoa, kamu senang ya menyanyi. Kalau kita mau masuk hubungan lebih detail, ya kita tahu nggak semua singing itu adalah song of praise, ada song of lamentation. In fact, sisi yang lain ya orang berdoa bisa juga waktu dia sukacita dia berdoa dalam pengertian apa? Dia bersyukur gitu maksudnya. Doa ucapan syukur itu kan bisa ya. Jadi bukan cuma suffering yang membawa orang kepada praying atau prayer, tapi juga happiness juga oke sebenarnya. Cuma di sini Yakobus memang membedakan secara sederhana kalau kamu menderita susah berdoa ya, di berdoa itu susah. Kalau kamu senang, kamu joyful, cheerful, ya kamu memuji Tuhan. Sing praise. Nah ini saya, terutama yang kedua ini ya ini yang dimengerti oleh Luther gitu. Jadi kamu memuji Tuhan karena kamu bahagia, karena kamu apa? Karena kamu bersukacita. Nah kalau dari perspektif reform juga kita tahu semua pujian itu kan sebenarnya respons. Sekali lagi ya, pujian kepada Tuhan itu kan respons. Respons itu sangat tergantung daripada apa yang saya terima. Karena ini respons saya. Infeksi seluruh kehidupan kita itu respons, nggak ada inisiatif. Kita nggak mungkin inisiatif dulu mendahului Tuhan, terus Tuhan yang respons itu nggak ada. Itu bukan reform teologi, dari bukan Alkitab. Kita percaya semua yang kita lakukan itu adalah respons dari apa yang terlebih dahulu kita terima dari Tuhan. Lalu terus tergantung kita mau merespons atau tidak, gitu kan ya? Mau berespons gimana? Gitu. Tapi maksud saya adalah begini saya. Pujian dari bawah itu nggak mungkin. Pujian yang bukan respons itu nggak mungkin. Saya bisa creating certain musik yang dari bawah, yang bukan respons, itu nggak mungkin. Ya. Itu lebih mirip spiritualitas Baal daripada spiritualitas orang yang memuji Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Poin saya adalah gini, kita nggak mungkin memuji Tuhan dengan benar, dengan kedalaman hati kita, tanpa kita sendiri itu tersentuh. Ini bahasa emosi sih memang ya, sekali lagi ya. Kalau kita sendiri itu nggak touched by the love of God, then I mean, what to sing? Gitu. Saya bisa memuji Tuhan, bisa aja nyanyi mah gampang itu. Orang mabuk pun juga bisa nyanyi kok. Tapi ini kan kita nggak bisa nyanyi dalam pengertian sembarangan nyanyi, bukan. Tapi nyanyi sebagai respons ya, respons keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi berapa dalam pengertian saya tentang keselamatan dari Tuhan, kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya sifat-sifat Tuhan, pengertian firman Tuhan yang saya terima itu berapa dalam ya. Itu sangat mempengaruhi bagaimana saya merespons kembali. Karena ini reform worship kan saya, bukan worship dari bawah. Kalau worship dari bawah, saudara bisa teriak-teriak, gitu ya, saudara bisa sangat passionate dan sebagainya. Tapi kalau itu bukan sebagai respons, ya, maka itu pagan worship sebetulnya. Saya bukan against orang-orang yang ini sih, saya bukan against orang-orang yang sangat ekspresif di dalam beribadah, bukan. Gitu. Tapi saya cuma mau ngomong, ekspresi itu bisa merupakan respon. Ada ekspresi yang dari bawah. Ekspresi yang dari bawah itu kafir sebetulnya. Nothing to do sama reform worship. Nah kalau sudah baca waktu Musa turun ya, itu sama Yosua, suara ribut banget di bawah ya. Yosua bilang itu apa? Suara perang gitu kan. Musa bilang bukan suara perang. Itu suara orang menari-nari memuji apa? Memuji golden calf di sini. Itu sangat passionate ya. Kita bisa bayangin sangat passionate itu pujiannya. Karena sampai kedengeran dari atas gunung turun itu ya, itu pasti passionate. Itu nggak mungkin nyanyi lagu nggak nyampe ke atas gunung. Itu pasti sangat passionate dan ribut luar biasa gitu ya. Tapi itu pujian dari bawah. Itu bukan respons, bukan. Satu lagi contoh yaitu Nabi Baal. Itu sangat ekspresif ya. Memuji Tuhan dengan sangat ekspresif. Mungkin pujiannya paling ekspresif dari situ. Lebih ekspresif dari banyak orang Kristen sampai apa itu? Apa itu? Menoreh apa itu deh. Sampai pakai pisau itu potong-potong kulit dan sebagainya. Itu mau lebih ekspresif gimana lagi ya. Itu sangat ekspresif. Tapi itu bukan respons. Itu bukan respons ya. Kan nggak ada yang bicara kok di atas. Di atas kan kosong ya. Itu non-existent. Jadi mereka sendiri dari bawah berusaha untuk menggerakkan ke atas, mengharapkan yang di atas berespons daripada yang di bawah. Tapi enggak, bukan. Itu bukan cerita Kristen, bukan. Cerita Kristen itu Elia dipanggil oleh Tuhan. Bukan Elia yang panggil Tuhan. Elia yang disuruh ke Gunung Karmel. Bukan Elia lagi di Gunung Karmel terus tiba-tiba ada ide. Bagus juga ya kalau ada kebangunan rohani sekarang ya.
Terus saya mulai pikir, Tuhan, engkau oke nggak ya kalau saya bikin bangunan rohani? Kan ada cerita kayak gitu. Yang ada adalah Tuhan yang suruh Elia ke Gunung Karmel. Itu rencananya Tuhan, bukan rencana Elia. Di sana dia cuma berespons gitu. Waktu dia memanggil nama Tuhan ya, karena Tuhan sudah lebih dahulu memanggil dia suruh Elia untuk memanggil nama Tuhan untuk menyatakan kepada Israel bahwa Yahweh itu adalah Allah yang sejati, dia Tuhan yang sejati. Eliyahu, ya, Yahweh is my God, itu kan namanya Elia. Nah, balik lagi saya, ke prinsip ini saya, ibadah itu respons dari bukan cuma waktu kita minggu datang ya, terus gimana create ibadah yang bau-bauan yang harum lah, atau yang menyenangkan Tuhan dan sebagainya. Itu persiapannya sudah mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kita preparing worship dalam pengertian apa, saya berapa peka gitu. Berapa reseptif saya itu menerima Tuhan ya. Berapa dalam pengenalan saya. Lalu waktu minggu itu saya meresponi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi orang baru mulai minggu ya telat saya. Orang mulai baru minggu itu telat. Ibadah ini dalam pengertian ini ya. Kalau kita mengerti ya kebahagiaan kita bisa terselamatkan dari ibadah yang sifatnya apa itu ya, antroposentris atau dari bawah. Ibadah yang dari bawah ya, however expressive it might be, tapi nggak tentu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi saya bukan against ekspresinya, saya bukan. Saya cuma mau tanya, ini ekspresinya dari mana? Dari bawah atau sebagai respons? Atau model yang lain lagi nggak ada ekspresi sama sekali, itu stoic worship namanya. Stoic, sudah tahu ya, kayak batu nggak tersentuh, nggak ada ekspresi sama sekali, nggak ada ketersentuhan, nggak ada afeksi, nggak ada emosi. Jadi kalau kita baca Luther, kita baca Calvin, kita baca Jonathan Edwards, itu mereka sangat menitik beratkan ini ya, yang disebut dengan afeksi. Jadi gambaran itu ya. Gambaran orang reform yang stoik, yang dingin, yang cool, yang nggak ada ekspresi dan sebagainya itu karikatur, itu bukan gambaran reform yang kita kenal. Maksudnya kita nggak baca itu di Calvin, kita nggak baca itu di Jonathan Edwards, kita nggak baca itu di Luther, gitu. Nah, itu asing konsep itu. Oke, saya berhenti di sini dulu. Saudara kasih tanggapan lagi, respons. Supaya kita bisa ada komunikasi. Ya, Pak Billy, kalau misalnya kita kemarin kan membicarakan tiap age dapat pasal something. Iya. Lalu kalau misalnya kita bicara tentang contemporary age, pasal apa menurut Pak Billy yang kita dapat yang berhubungan dengan yang lebih berhubungan dengan spiritual joy? Iya, kesulitannya ini kan ya, mapping contemporary itu kan ini kan nggak bisa di mapping karena terlalu kompleks gitu. Karena everything juga bisa contemporary, termasuk pembicaraan zaman itu juga belongs to contemporary spirit juga somehow gitu. Maksudnya gini, saya ambil perbandingannya dulu di dalam zaman dulu ya. Orang misalnya ya, orang zaman barok itu waktu mereka konser, mereka main musik barok. Buat mereka Renaissance itu sudah outdated music. Kita main musik barok, ini Pak kontemporer. Waktu masuk zaman klasik ya, itu Beethoven, Mozart dan sebagainya. Mereka sih bisa main Bach, mereka bisa main Handel, mereka juga bisa perform itu. Dan waktu mereka perform musik klasik, ini adalah yang paling up to date musik gitu ya. Musik paling up to date barok itu sudah agak outdated lah ya. Kompleks gitu, gak natural. Kita musik klasik lebih natural. Sampai di romantik begitu lagi, yang zaman klasik direlativasi. Kita main lagu romantik. Mereka bukan nggak bisa main lagu barok sama lagu klasik, tapi mereka rasa ini musik paling up to date. Mirip kayak inilah gadget kita sekarang ya, di upgrade terus gitu kan ya. Kita kan nggak pakai iPhone 2 lagi atau apa gitu kan, kayak sudah ketinggalan. Apalagi apa itu saya handphone yang batu bakar, lempar anjing langsung pingsan gitu kan. Kita orang pakai ini lucu banget gitu. Kira-kira gitulah kan. Jadi orang main musik romantik dia rasa inilah ini musik paling up to date gitu. Kita bukan nggak bisa main musik dulu, tapi itu ya lebih long to the past. Yang menarik ini dalam zaman kita gitu. Orang nggak bisa dengar musik zaman sekarang. Orang mainnya musik romantik, musik barok, musik klasik. Kita punya zaman sekarang ini John Cage gitu, John Cage, Philip Glass dan sebagainya. Orang nggak bisa dengerin musik itu semuanya konser boleh.
John Cage kalau dimain, oke lah ada John Cage gitu, tapi nggak bisa ada semuanya John Cage. Mereka maunya dengan musiknya Brahms, musiknya Beethoven. Ini zaman yang unik, yang nggak ada di sejarah. Di dalam sejarah itu orang proud dengan kontemporari yang sekarang saya capai gitu. Orang zaman sekarang kayak malu sama bikinan sendiri. Saya rada masuk musik zaman dulu aja. Karena memang ada pergeseran estetik di situ. Maksudnya konsep estetiknya berubah. Ya kalau mau kita bilang itu ya, what is the good thing about contemporary zeitgeist? Pas itu jadi accessible. Ini jawaban ironis sih sebetulnya itu ya. Bahwa contemporary nggak harus yang paling up to date. Benar-benar ironis sih kalimat ini. What can we learn from the contemporary zeitgeist? Yaitu bahwa contemporary perhaps not the best. Gitu. And that's jawaban contemporary gitu. Karena orang zaman dulu selalu rasa zaman mereka yang paling up to date. Zaman sekarang kayaknya kita sangat malu ya kalau lihat lukisan. Sudah pernah lihat lukisan yang gitu ada tetap di situ apa satu lukisan dijual berapa miliar gitu. Itu warnanya cuma biru satu macam gitu. Saya gambar semuanya merah muda kok nggak berapa miliar ya. Not even berapa miliar rupiah, cuma 3.000 ya kayak gitu. Tapi ada orang cuma bikin biru ada apa dan dia 12 miliar atau berapa? Cuma biru kayak gini lah kira-kira. Cuma biru tok, nggak ada warna lain. Kita kayaknya malu gitu ya sama hasil karya zaman kita gitu. Terus ini seni gitu. Ada orang main apa cello deh, 1 jam 1 nada. Ini 3 jam kali. 1 nada. Terus kita mengagumi apa soal gitu maksudnya? Wow, variatif ya stroke-nya. Coba dengerin lagi. 17 menit lalu gimana pun lalu sampai saya rada ngomong sama nih kayak daripada orang pura-pura jenius dan pura-pura itu ya Pak, pura-pura dalam setiap stroke itu ada keindahan macam-macam kalau nonsens lah itu nggak ada apa-apa musik cuma 1 nada. Kalau orang celebrate itu sebagai satu musik gitu, maksudnya ini mirip kayak itu juga sih, mirip kayak apa lukisan ini cuma 1 warna itu ya, ini kalau musik main 1 nada itu selama 3 jam. Terus orang dengerin di situ konsep. Itu kalau konsep panjangnya 3 jam cuma dengerin 1 nada model gitu. Saya mendingan gak usah beli. Dibayar pun males saya datang. Karena itu bukan musik sebetulnya. Maksudnya ini terjadi apa itu ya? Degrading sampai demikian rupa gitu di dalam zaman kita. Ya. What can we learn from the contemporary? Ya, contemporary itu mengajarkan kepada kita the past is somehow itu more beautiful daripada. And that is contemporary answer. Ironis sih jawabannya gini, ironis, tapi ya gimana? Tapi sudah kan banyak poin ini. Maksudnya seni-seni yang kita dapat, maksudnya ini ya kan museum apa itu sih, Museum of Modern Art sudah coba aja datang. Yang brilian sih ada, tetap ada yang brilian, highly philosophical gitu. Tapi yang kita nggak ngerti sama sekali poinnya apa sebenarnya gitu. Beberapa hari lalu baru di Frankfurt saya spend apa my 6 euro untuk hal yang paling gak ada artinya mungkin perhaps in my whole life itu. That 6 euro yang masuk itu Museum of Modern, saya nggak bisa ngomong kayak gini. Museum of Modern Art di Frankfurt. Karena apa sih? Ya nggak masuk sana juga nggak apa-apa, nggak kehilangan apa-apa. Nggak ada yang bisa ditonton, maksudnya nggak ada apa sih poinnya itu. Orang itu foto-foto sih, orang suntik-suntikan apa itu narkoba gitu ya. Suntik-suntikan dan sebagainya itu jadi seni. Gitu. Orang di kamar berantakan dia nggak pakai pakaian dan sebagainya. Terus saya bayar 6 euro untuk itu. Lihat kayak gitu, apa tuh jadi depres gitu lihatnya. Depres gitu kayaknya lihat hidup kok surau kayak gini. Terus mereka bilang ya ini, this is art gitu. Memang hidupnya manusia itu depres. So, lu yang cuma suka gambar Rembrandt lah, apa itu Caravaggio dan sebagainya itu bagus-bagus. You are escaping from reality, you know. Nah, apa filosofinya? The reality itu ya ini, hidup manusia itu depres. Ini yang reality, lu masuk museum of modern art ini, ya ini real life, hidup lu tuh depres, tau gak sih? Just terima aja gitu, lu kok susah banget ya terima poin kayak gini gitu. Malah lu melarikan diri masuk lihat Rembrandt lah apa gitu, itu beautiful kan beautiful. Tapi itu gak truthful to reality, hidup lu tuh gak seindah itu sih sebenarnya gitu. Saya mulai ngomong kayak begini ini juga postmodern saya attacking saudara loh di sini. Ya, sudah mulai digoyang-goyang ini kurang ajar ya saya dikritik-kritik kayak begini gitu. Ini saya Pak, ya ini gambaran ironi, satir, sinis dan sebagainya ini gitu.
Terus tanya, what can we learn from contemporary? Ya ini yang kita learn from contemporary. Jadi waktu kita bicara tentang Christian ini apa Christian worldview, kita bicara tentang Christian message gitu kan ya. Kita kan ada hope. Memang dunia kita sih jatuh betul. Ada dosa, banyak dosanya. Kan ada hope tapi itu. Ada pengharapan. Tapi kalau dunia tahunnya ya jadi sinis saja, jadi sarkastik, jadi attacking orang begitu kan ya. Transparan attacking orang begitu kan ya. Transparan menunjukkan ugliness, keburukan dan sebagainya. Ya itu gitu. Kemarin saya bilang celebrity kedangkalan gitu kan ya. Kedangkalan terus long lasting begitu. Tidak bisa diterima itu konsepnya. Kita balik ke ini ke konsep Alkitab. Saya bukan ini, poinnya tesisnya bukan apa. Tesis paling utamanya bukan ini, bukan bagaimana kita mengambil daripada setiap zaman gitu. Karena kalau nggak ada yang bisa diambil, ya nggak ada yang bisa diambil. Saya mungkin agak generalisasi ya, tapi kan Alkitab bilangnya pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, gitu kan ya. Saya masuk ke satu ruangan, saya puji segala sesuatu. Oke, saya bisa dapat 3 barang berguna. Oke, saya ambil. Saya masuk ke ruangan lain. Wih, banyak sekali yang berguna di sini ya. Saya ambil 17 barang. Saya masuk ke satu ruangan, saya lihat kanan kiri barang itu banyak sekali. Saya nggak dapat satu barang pun yang baik yang saya bisa bawa pulang. Ya udah, berarti nggak dapat. Ini jawaban itu. Ironi jawabannya ini. Saya percaya tetap ada anugerah Tuhan, nggak semuanya kayak begini sih. Pasti ada, itu pasti ada. Cuma ini sedikit generalisasi, ya. Mungkin agak stereotyping ngomong kalimat kayak gini. Saya nggak under tekanan pressure bahwa saya harus membawa pulang daripada setiap zaman. Nggak harus. Kalau nggak ada yang dibawa pulang ya udah, nggak ada yang dibawa pulang kan ya. Kalau saya nggak usah paksa, kalau memang jelas ya udah juga. Karena kita bilang pujilah segala sesuatu pegangnya yang baik. Nggak ada yang baik itu dan nggak ada yang bisa pegang lagi. Ya saya tetap percaya ada yang baik. Maksudnya kita bisa bawa balik daripada zaman kontemporer. Tapi kalau kita bandingin sama zaman-zaman berikutnya itu secara estetik itu memang ini agak decline. Kita nggak bisa ngikutin lagi. Ini sudah ada Bagby pernah tulis ya. Ini Bagby ya, Jeremy Bagby orang tulis teologi sama musik. Dia bilang ini tesisnya dia. Kita dari insight musik itu ya bisa memperkaya pengertian kita tentang bagaimana berteologi. Misalnya dia ambil contoh. Tadi saya sudah singgung sebenarnya yang tentang perichoretic union dan sebagainya tadi ya. Musik yang bisa keluar dari batasan space dan sebagainya itu juga ngambil dari dia. Tapi satu lagi dia bilang, biasanya di dalam teologi yang dipercaya kita mesti kerja yang kekal kan ya, yang kekal, yang eternal. Jangan mengejar yang sementara. As if sementara itu evil, yang kekal itu yang benar begitu kan. Sudah sering kan tiga kali kayak gini kan ya. Kita mesti kejar yang kekal, jangan yang sementara gitu. Dia di dalam musik saya yang indah, kesementaraan itu jadi beautiful. Maksudnya gini saya, kalau saya main lagu gini misalnya, any lagu. Gini kan misalnya ya. Ini ya, in order supaya melodi ini terbentuk ya. Nada yang berbunyi pertama itu mesti dying, mesti mati, mesti jadi sementara. Mi, oke, mi, lumayan kekal ini kayaknya mi. Tapi suatu saat mi, re, mi nya lengser kan? Mi-nya itu jadi di belakang. Dia mesti give room, memberikan ruangan untuk nada berikutnya supaya terbentuk satu melodi. Sudah kan Bapak ini ada philosophical sih gitu kan. Mi-nya itu nggak boleh insisting dia di situ terus gitu. Kalau dia di situ terus nadanya nggak bisa masuk, ya. Jadi mi ini mesti berhenti, dia mesti lengser, mati gitu ya. In order to give waktu untuk nada berikutnya. Tapi nada berikutnya ini beautiful in its time, in its kairos gitu ya, kayak seperti apa Pengkhotbah 3 ya. Tapi pada waktunya beautiful, setelah itu dia lengser lagi digantikan sama ini, itu beautiful ya. Ini musik ya. Tapi Ligeti, sudah pernah dikenal Ligeti ya. Ligeti itu apa komposer ini, apa postmodern dari tradisi klasik. Dia bikin kira-kira lagu saya, satu nada ditahan dia terus. Kalau piano ini lama-lama kan memang kita tahu akan fading gitu kan ya. Beda piano kalau saya main organ itu kan saya percaya di sini tidak akan fading kan ada terus ya. Kan baik. Kalau piano ini kan lama-lama fading kan. Ini satu jam lagi nggak ada kan, nanti satu jam. Tapi kalau organ selama 5
listrik nggak mati. Pencet gitu terus itu ada terus. Nah ini Ligeti itu saya bikin satu lagu ya, yang mengekalkan semua nada. Jadi nada yang dipencet itu ada terus. Begitu masuk nada lain itu semuanya bunyi terus. Karena akhirnya sampai semuanya jadi kayak seperti ini saya. Semuanya itu ada semua gitu ya. Nah itu estetiknya postmodern gitu maksudnya. Tapi justru konyol kan ya. Justru dengan mengekalkan setiap nada malah nggak jadi good music gitu. Sudah bisa bayangin nggak sih kalau ini semuanya nada-nada yang saya main itu nggak ada yang hilang, tetap di situ terus gitu. Bisa didengar dong musiknya gitu. Semua campur jadi satu gitu. Lalu dia celebrating itu. Gitu. Ini sindiran juga di situ. Sindiran gitu. Sindiran bisa dimengerti kayak gitu. Ini hidup manusia kayak gini. Lu mengekalkan, lu suka mengekalkan diri itu. Mau diingat orang terus begitu ya, sampai nggak ada yang boleh lupa tentang kamu gitu ya. Ya itu nasibmu kayak begitu. Itu bukan creating beautiful picture, itu creating ugly, super ugly picture gitu. Karena orang lain nggak bisa masuk sama sekali gitu. Orang lain nggak bisa sambung melodi kita, nggak ada tongkat estafet, nggak ada. Yang ada lu kekal terus di situ gitu. Ini gambaran sindiran juga sebenarnya kan ya. Tapi itu diselebrate di dalam musik gitu. Nah kalau saya masih Pele ya, saya ada Pele musik yang zaman dulu lah yang ada lengser-lengser nadanya gitu. Lebih bagus kan daripada mi terus mi re mi ini masih ini apa mi re juga masih bunyi dan sebagainya. Jadi apa sudah lagu kayak gitu? Nah itu misalnya musik ini, musik apa kayak Ligeti itu musik postmodern misalnya Pak. Dia coba bikin ya itu ironi itu. Konsep ini, konsep apa itu namanya dari konsep estetikanya jadi berubah gitu. Yang kita nggak bisa terima ini bukan masalah kontemporer aja, tapi ini nggak biblical kayak konsep kayak begini gitu. Manusia itu beautiful karena dia suatu saat itu berhenti, lalu dibandingkan sama orang lain, itu beautiful. Tapi kalau kita mau ada terus, kayak saya di sini ngomong terus gitu, saudara nggak boleh tanya sama sekali. Itu beautiful atau ugly gitu. Makanya saudara kalau nggak ngomong itu jadi ugly. Saudara nggak mau ambil tongkat estafetnya itu ugly betul. Ya ini gitu lah kira-kira. John Cage bisa kasih contoh beberapa lagu sih kalau mau. John Cage ya, mungkin ini ya, paradigma ini kan ini kolonialisme ya, ada orang-orang kayak Hitler yang semuanya kontrol gitu ya. Terus ini dalam musik ini kayak hukum mungkin ya, dia bilang kita nggak boleh ada kontrol karena kontrol itu evil, kebablasan kan saya. Jadi apa? Saya dikasih satu skor gitu misalnya. Skornya apa? Bukan skor notasi saya, gambar bunga. Dia udah lumayan dong. Ini read response namanya. Kamu kasih aja gitu gambar bunga, lu mau main gimana? Terserah. Lu mau main bapap, bipap, ya terserah itu bunga itu kamu kayak gitu ya oke gitu. Tapi ada yang main langsung gebraknya lu, buang. Menurut saya bunga itu ya udah, sobiet bunga untuk itu ya itu. Notasinya gambar bunga gitu misalnya. Gak ada objektivitas, gak ada kontrol sama sekali. Not even the composer gak bisa kontrol, gak boleh kontrol. Jadi gimana? Ya sudah kamu yang main. Saya gak impose apa-apa loh, gak imposing power and all, itu semuanya betul-betul kamu. Saya kasih ruangan kamu belet-belet banget sekali. Tapi terus terang aja, itu musik atau bukan ya sebenarnya? Musik itu indah kalau ada certain kontrol sebetulnya. Nah, kalau sudah kan dikasih notasi gambarnya cuma satu titik begitu ya, satu kertas kosong terus 3 titik gitu. Terus saya tanya, ini saya mainnya gimana? Terserah. Maksudnya, ini bacanya gimana? Ini kalau 3 titik gini, ini maksudnya apa ini terakhir atau nggak harus ya? Kalau lu baca cuma satu ya oke juga. Gitu. Jadi terus saya main misalnya gini, ya oke juga. Gitu. Berapa panjang ya? Terserah kamu mau 13 jam di sini terus juga oke. 2 detik kamu pergi juga oke. Lu nggak main apa-apa langsung keluar juga oke. Gitu. Ini notasinya 3 titik gitu misalnya. Terus pas sekali lagi bilang internet saya nggak boleh kontrol. Saya komposer itu kan jahat ya. Kalau kontrol orang itu kayak gitu lah. Nggak boleh. Saya berikan kebebasan kepada orang. Jadi 3 ini saya nggak boleh kontrol apa-apa. Saya nggak mau kontrol. Jadi itu lu aja yang persepsi sendiri. Gimana? Ini musik kayak begini saya. Ini ya buat saya sih asli ya terus terang. Maksudnya kalau kita bandingin sama konsep asli ini asli. Ini bukan sesuatu yang apa yang kita bisa rayakan. Kalau sudah mau bilang filosofikal juga. Maksudnya apa ada certain message gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa dihidupi. John Cage itu bikin ini saya, bikin satu lagu ini ya, lagu ya. Dia sendiri nggak bisa kendali, ada elemen apa itu namanya surprise ya, happening yang spontan gitu.
nyalain 7 radio sekaligus, kan nggak ada yang bisa kontrol saya, kan nggak tahu ini radio ini gelombangnya apa nih. Dia nyalain radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Ya sudah Pak, nggak usah dikomentar ya, pasti bunyinya nggak karu-karuan karena ini nggak ada kaitan, nggak mungkin harmonis kan ya. Tapi intinya adalah yaitu kita ini celebrating ini ya Pak, spontaneity ya, sesuatu yang random, yang nggak ada kontrol, nggak ada seleksi dan sebagainya, random. Ini namanya musical happening, momen begitu kan, dan nggak bisa diulang, gitu. Unrepeatable, how unique, how authentic begitu kan ya. Kan nggak ada lagi siaran radio itu, kalaupun yang ini yang ulang radio 2 nya nggak tentu siaran yang sama gitu ya. Jadi benar-benar pengalaman tidak terulangnya. Saudara dengar hari itu, uniquely saudara dengar hari itu, nggak akan saudara pernah dengar lagi sampai saudara mati. Isn't that beautiful? Ada atraksinya, ini adalah momen satu-satunya saudara mendengar pada saat ini. Good. Terus 7 radio gitu ya. Terus ada satu orang iseng, si John Cage itu kolektor apa ini, apa sih, jamur ya, mushroom. Terus orang bilang, lu kan percaya filosofi